Halo semuanya, hari ini kami dari Kompak 2 akan mempresentasikan PSAK 1, yaitu mengenai penyajian laporan keuangan. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu terdiri dari 3 orang, yaitu ada Nicholas Apriansyah, saya sendiri, Ren Harsana, dan juga ada Nadine Olivia. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi, penyajian laporan keuangan itu bertujuan umum agar dapat bisa dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Untuk ruang lingkupnya itu jadi berlaku untuk semua entitas, namun tidak berlaku bagi entitas syariah. Yang kedua itu mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik dan juga peristiwa lain. Yang ketiga, diterapkan pada laporan keuangan interim dan pada semua entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK-nya masing-masing. Yang keempat itu menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba termasuk entitas bisnis sektor publik. Nah, di luar itu, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan terhadap laporan keuangannya. Nah, berarti serupa dengan hal tersebut, maka entitas yang tidak memiliki ekuitas, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50, mungkin perlu menyesuaikan penyajian laporan keuangan kepentingan peserta atau pemegang unit. Nah, berikutnya kita akan bahas beberapa definisi terkait dengan PSAK 1 ini. Yang pertama ada catatan atas laporan keuangan. Ini tuh berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Yang kedua itu adalah laba rugi. Total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga itu laporan keuangan. Laporan keuangan yang diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut. Yang keempat itu material. Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Lalu yang kelima itu ada pemilik, adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Yang keenam itu penghasilan komprehensif lain, berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi, yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Nah, yang ketujuh itu ada penyesuaian reklasifikasi, adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Yang ke-8 itu ada standar akuntansi keuangan atau biasa disingkat SAK, adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Yang ke-9 itu tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Yang terakhir itu ada total penghasilan komprehensif, adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Nah, kemudian kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan itu bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas, serta menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi. Pertama itu ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, dan yang terakhir itu arus kas.
Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada 7 hal yang menjadikan laporan keuangan itu lengkap. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya. Dan yang ketujuh itu laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Kemudian kita akan membahas 8 karakteristik umum dari laporan keuangan. Yang pertama itu ada penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Jadi, laporan keuangan itu harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas. Nah, yang dimaksud dengan secara wajar di dalam kalimat ini adalah penyajian yang merepresentasikan secara tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dan lain-lain yang diatur dalam kerangka konseptual. Yang kedua itu ada kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan beserta alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi keberlangsungan usaha. Yang ketiga itu ada dasar akrual. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dan ketika menyusun laporan keuangan atas dasar akrual ini, maka entitas akan mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, dan lain-lain ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam kerangka konseptual. Kemudian yang keempat itu materialitas dan penggabungan. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat ataupun fungsinya. Tahapan akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Jika suatu pos secara individual tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain di dalam laporan keuangan atau di dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos yang tidak cukup material untuk disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, mungkin cukup material untuk disajikan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kelima itu saling hapus. Entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali diisyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan akan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, atau kejadian lain yang telah terjadi, maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Yang keenam, frekuensi pelaporan. Entitas akan menyajikan laporan keuangan setidaknya secara tahunan. Namun, jika misalnya ketika akhir periode pelaporan entitas berubah, dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang ataupun lebih pendek daripada periode 1 tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas harus mengungkapkan alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang ataupun yang lebih pendek tersebut. Kemudian menjelaskan juga fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Yang ketujuh itu ada informasi komparatif yang juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada informasi komparatif minimum. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan,
2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan terkait. Poin yang kedua itu ada informasi komparatif tambahan. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang telah dijelaskan sebelumnya, selagi informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Entitas disyaratkan untuk menyajikannya dalam catatan atas laporan tambahan tersebut. Nah, yang terakhir itu perubahan dalam kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atau pos-pos dalam laporan keuangan, atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi yang memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik yang terakhir, yaitu yang kedelapan, konsistensi penyajian. Tentunya penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan harus dilakukan secara konsisten, kecuali setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan dalam akuntansi ataupun perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PASK. Sebagai contoh, akuisisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Nah, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Struktur dan isi. Pendahuluan pernyataan ini meminta hal-hal tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan perubahan ekuitas dan menentukan pengungkapan dari bagian-bagian lain baik dalam laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan. PSAK 2. Laporan arus kas mengatur klasifikasi untuk penyajian informasi arus kas. Identifikasi laporan keuangan. Entitas menentukan laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Bagi tambahan, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas dan mengulanginya jika dibutuhkan untuk informasi yang disajikan sehingga dapat dipahami. A. Nama entitas pelapor atau identitas lain. B. Apakah laporan keuangan merupakan laporan satu entitas atau satu kelompok entitas. C. Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. D. Mata uang penyajian sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10. E. Level pembuatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan. Entitas telah memenuhi persyaratan paragraf 51 dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenisnya. Laporan posisi keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan antara lain yang pertama ada aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas. Informasi yang dijadikan dalam laporan posisi keuangan. Total aset yang diklasifikasi sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Utang usaha dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak ini, liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, kepentingan non pengendali, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. A. Laba rugi, B. Total penghasilan komprehensif lain, C. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan menjadi total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas menyajikan pos-pos berikut tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan. A. Laba rugi untuk periode yang dapat didistribusikan kepada satu kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk. B. Penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat diatribusikan kepada yang pertama kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk. Informasi yang dijadikan dalam bagian laba rugi atau laporan laba rugi. Ada pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi, dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan. Informasi yang dijadikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain. A. Tidak akan direklasifikasi sebagai lanjut laba rugi dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Penghasilan komprehensif lain selama periode ada jumlah neto dari dampak pajak terkait atau jumlah sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. A. Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset tetap menjadi jumlah yang dapat dipulihkan kembali sebagaimana pemulihan atas penurunan tersebut. B. Restrukturisasi atas aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biasa restrukturisasi. C. Pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, pengembalian liabilitas diestimasi lain. Laporan Selanjutnya akan membahas mengenai laporan arus kas. Paragraf 111. Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2, laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama akan membahas struktur, paragraf 12, catatan atas laporan keuangan. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117-124. Yang B, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan yang C, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi. Paragraf 117, entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang mencakup A. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, dan B. Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Sumber ketidakpastian estimasi. Paragraf 125. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenal masa depan dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas A. Sifat dan B. Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. Modal. Paragraf 134. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. A. Informasi kuantitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal termasuk
Yang pertama, deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal. Selanjutnya, ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan pemodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan modal, dan bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola modal. Instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Paragraf 136A. Untuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, entitas mengungkapkan sepanjang tidak diungkapkan di bagian lain. A. Ringkasan data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. B. Tujuan, kebijakan, dan proses untuk mengelola kewajibannya untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut ketika disyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan dari periode sebelumnya. Yang C. Arus kas keluar yang diperkirakan dalam penebusan atau pembelian kembali kelas instrumen keuangan tersebut. Dan yang D. Informasi mengenai bagaimana penentuan arus kas keluar yang diperkirakan dalam penebusan atau pembelian kembali. Pengungkapan lain. Paragraf 138. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini. Jika tidak diungkapkan di bagaimanapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan, A. Domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian dan alamat kantor pusat entitas, atau lokasi utama kegiatan usaha jika berbeda dari lokasi kantor. Yang B. Deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas. C. Nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Dan yang D. Bagi entitas yang memiliki umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas. Tanggal efektif dan ketentuan transisi, paragraf 139, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. 139A dikosongkan. 139A, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 128 dan secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. 139B L dikosongkan, 139M dikosongkan, 139N PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengamandemenkan paragraf 34. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 72. 139 O PSAK 71 instrumen keuangan mengamandemen paragraf 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106, dan 123, serta menghapus paragraf 139E, 139G, dan 139M. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Paragraf 139P, amandemen PSAK 1. Penyajian laporan keuangan tentang prakarsa pengungkapan mengamandemenkan paragraf 10, 31, 54, 55, 82A, 85, 113, 114, 117, 119, dan 122, menambahkan paragraf 30A, 55A, 85A, sampai 85B, dan menghapus paragraf 115 dan 120. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Penerapan diri diperkenankan. Entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh PSAK 25. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan paragraf 28 sampai 23 sampai 30 terkait amandemen ini. Paragraf 139 Ki, PSAK 73. Sewa mengamandemenkan paragraf 123, entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. 139 Ki-A, amandemen PSAK 1, penyajian laporan keuangan tentang judul laporan keuangan mengamandemen paragraf 5 dan 10. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. 139 QB, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 5 untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Juni 2020. Paragraf 139E dikosongkan. 139S, amandemen terhadap preferensi kerangka konseptual dalam SHK mengamandemen paragraf 7, 15, 19-20, 23-24,
dan 89. Entitas menerapkan amandemen untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan ini diperkenankan jika pada saat yang sama entitas juga menerapkan seluruh amandemen lain yang dibuat oleh amandemen terhadap referensi kerangka konseptual dalam SHK. Entitas menerapkan amandemen terhadap PSHK secara retrospektif sesuai dengan PSHK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Namun jika entitas menentukan bahwa penerapan retrospektifan tidak praktif atau tidak akan melibatkan biaya atau usaha yang berlebihan, maka entitas menerapkan amandemen PSHK 1 dengan mengacu pada PSHK 25 paragraf 23 sampai 28, 50 sampai 53 dan 54F. Paragraf 139T, amandemen PSHK 1 dan PSHK 25 tentang definisi material mengamandemen PSHK 1 paragraf 7 dan PSHK 25 paragraf 5 dan akan menghapus PSHK 25 paragraf 6. Entitas menerapkan amandemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 21 Januari 2020. Penerapan ini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. 139U dikosongkan. Penarikan, paragraf 140, penyataan ini menggantikan PSHK 1 tahun 2009 penyajian laporan keuangan. Dasar kesimpulan. Istilah non-laba, paragraf 5, DSAK A menerima tanggapan terkait istilah non-laba dalam interpretasi dan merekomendasikan penggantian istilah tersebut dengan nilaba. Dalam penjelasannya, DSAK A memberikan alasan bahwa istilah nirlaba dianggap lebih tepat karena mencerminkan makna tidak memiliki laba dan menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak berorientasi untuk mencari laba. Meskipun tidak berarti dan tidak menghasilkan laba, penekanan juga diberikan pada imbuhan nir yang memiliki makna tidak atau bukan, sesuai dengan konteks pemakaian istilah tersebut. Laporan keuangan lengkap, paragraf 10. DSAK A berencana mengamandemen PSHK 1 membuka opsi judul laporan keuangan selain yang ada mengacu pada IAS 1. Meskipun ada kekhawatiran tentang variasi judul, DSAK A menekankan pentingnya pengetahuan pengguna laporan keuangan sesuai KKPK. DSAK A mengajukan penggunaan judul laporan posisi keuangan untuk konsentrasi dan pemahaman yang lebih baik menolak penggunaan neraca. Yang terakhir, ketentuan transisi paragraf 139 QA, DSAK A merespon tanggapan publik terkait amandemen PSHK 1 terkait perubahan judul laporan keuangan. DSAK A menegaskan bahwa perubahan judul bukanlah perubahan kebijakan atau estimasi akuntansi dan mengusulkan agar entitas yang mengubah judul mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan CALK. Amandemen ini hanya terkait perubahan judul tanpa perubahan lain. Pendekatan retrospektif dianjurkan dengan entitas diminta menyajikan perubahan judul secara komparatif di dua laporan keuangan untuk meningkatkan komparabilitas dan pemahaman oleh pengguna laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang telah kami buat. Terima kasih.